Halo semua, di kesempatan kali ini aku akan melanjutkan review buku dari buku Bishop Dweck, Mereka yang Mengabaikan. Dan hari ini aku akan membahas dari chapter ke-6, yaitu adalah saat-saat bersikap tidak setia. Di chapter ini Bishop Dweck mengajarkan bahwa apakah ketika kita membicarakan ketidaksetiaan, pernah gak sih kita wondering, apakah ketidaksetiaan itu bisa muncul secara tiba-tiba? Apakah ketidaksetiaan itu bisa out of nowhere keluar dari hidup kita? Ternyata enggak, teman-teman. Jadi ada momen-momen tertentu yang bisa akhirnya membuat kita mengeluarkan hati yang mulai menjadi tidak setia gitu. Nah, hari ini kita akan pelajari kapan sih momen-momen itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Masa-masa apa aja itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Nah, salah satunya yang akan aku bahas, sebenarnya ada empat poin yang Bishop Dweck ajarkan di chapter ini, dan aku akan membahas salah satunya, yaitu adalah yang menurutku paling mungkin terjadi, yaitu adalah apa? Ketika kita melihat kelemahan dari seorang pemimpin, atau ketika kita melihat kelemahan dari yang namanya pemimpin yang ada di atas kita atau yang ada di dalam hidup kita. Jadi sikap ketidaksetiaan itu bisa muncul ketika kita melihat kelemahan seseorang atau pemimpin gitu. Jadi Bishop Dweck berkata, kita harus tahu bahwa yang namanya pemimpin itu sebenarnya memiliki fase-fase di dalam hidup mereka. Jadi di dalam kepemimpinan seseorang, mereka tuh memiliki fase atau yang namanya fase di dalam pelayanan mereka, di dalam kehidupan mereka. Jadi somehow kelemahan tanda kutip pemimpin itu sebenarnya saat itu terlihat bukan berarti bahwa mereka itu kehilangan kekuatan mereka gitu. Tapi memang ada fase-fasenya di dalam setiap kepemimpinan seseorang gitu. Jadi ada momen, ada tahun-tahun tertentu, ada masa-masa tertentu seseorang atau pemimpin akan mengalami masa atau fase yang berbeda. Nah, kita bisa belajar hari ini dari tokoh di Alkitab, yaitu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita belajar bahwa di dalam firman Tuhan, di masa pelayanan Tuhan, di masa awal pelayanan Tuhan Yesus itu mengajar, memimpin dengan begitu sangat tegas di dalam beberapa hal-hal tertentu. Jadi pada saat Tuhan itu berkata bagaimana dia diurapi, dan hari itu ketika Tuhan mengajar, hari itu banyak orang yang gak suka. Bahkan hari itu banyak orang yang ingin membunuh Tuhan Yesus at that time. Tapi setelah masa pelayanan tertentu, Tuhan itu hanya mengabaikan setiap yang namanya para penyiksa dan mengikuti jalannya gitu. Jadi at that moment, Tuhan itu di masa awalnya Tuhan itu sangat tegas di dalam pengajarannya. Kita belajar di ayat firman Tuhan di Lukas 4 ayat 28 sampai 30. Di dalam firman Tuhan berkata, mendengar itu sangat marahlah semua orang di dalam rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Tuhan berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Di awal karakter Tuhan itu sangat tegas tanpa basa-basi. Itulah fase di mana Tuhan Yesus melayani di awal-awal dengan penuh ketegasan tanpa basa-basi. Tuhan itu melakukan banyak pernyataan yang membuat banyak orang itu marah gitu. Tuhan Yesus itu melakukan banyak pengajaran khotbah dengan cara khotbah yang tanda kutip bersifat menyerang. Tapi at that time Tuhan tetap mempertahankan gaya khotbahnya. Even hari itu banyak orang yang tanda kutip marah kepada Tuhan Yesus, karena itu memang fasenya yang ada di dalam Tuhan Yesus at that moment gitu. Lalu kalau kita pelajari lagi di dalam firman Tuhan itu di hari-hari itu Tuhan itu nggak menyerah gitu. Di awal-awal Tuhan itu seperti Tuhan Yesus itu tidak digoyahkan oleh banyaknya ancaman pembunuhan, tetapi ada momen, ada fase yang dimana Tuhan Yesus akan lewati, dimana akhirnya di dalam hidup Tuhan Yesus mulai berkata bahwa aku one day akan menderita. Yaitu di Lukas 22 ayat 15 berkata seperti ini. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Lalu di lain momen, di beberapa momen setelahnya, Tuhan Yesus juga mulai yang namanya masuk dalam fase mulai tanda kutip sepertinya terlihat melemah gitu ya. Tuhan Yesus mulai mencurahkan hatinya dan berkata, inilah saat minum yang terakhir. Lalu Tuhan Yesus juga melanjutkan dan berkata bahwa di antara kita ada seorang pengkhianat. Dan kalau misalnya Tuhan Yesus itu adalah pemimpin yang baik, mengapa dia tidak melakukan sesuatu kepada si pengkhianat itu? Yang hari ini kita tahu bahwa itu adalah Yudas gitu. Dan hari itu ketika Tuhan Yesus ada berkata seperti itu, ada Yudasnya di sana gitu kan. Lalu di sana
Yudas itu mendengar semua omongan Tuhan dalam at that time gitu kan. Yudas itu mendengar perkataan Tuhan dan akhirnya Yudas menanggapnya apa? Yudas menangkap dengan yang salah. Yudas menangkap apa yang Tuhan Yesus omongin hari itu dengan cara yang salah. Yang Yudas tangkap apa? Yudas menangkap bahwa kuasa Tuhan mulai berkurang. Kenapa? Karena Yudas ada di momen ketika Tuhan memulai, ketika Tuhan memulai pelayanannya dengan begitu tegas, dengan tidak memedulikan ancaman-ancaman pembunuhan, tapi mulai masuk dalam fase di mana Tuhan mulai berkata bahwa Tuhan akan menderita one day, lalu Tuhan Yesus akan melihat akan ada pengkhianat di dalam hidupnya dan Tuhan tidak melakukan apapun. At that moment Yudas menangkap dengan cara yang salah. Yudas berpikir bahwa kekuasaan Tuhan atau kuasa Tuhan hari itu sudah melemah, atau yang namanya Yudas melihat bahwa Tuhan itu sudah mulai melemah, dan di sanalah timbul ketidaksetiaan Yudas di dalam hidup Yudas gitu. Lalu kalau misalnya kita belajar gitu ya, sebenarnya kuasa Tuhan itu nggak pernah berkurang sedikit pun. Urapan di dalam hidup Tuhan itu tidak berkurang. Karena kalau misalnya kita baca di dalam firman Tuhan, kenapa bisa dibilang kekuasaan Tuhan tidak berkurang? Kalau kita baca, kalau kuasanya Tuhan berkurang, bagaimana Tuhan Yesus tuh dapat menyembuhkan salah satu hamba yang dipotong telinganya ketika ingin menangkap Tuhan Yesus gitu, yang telinganya hari itu dipotong sama Petrus. Kalau kuasa Tuhan hilang, itu gak akan terjadi. Tapi masalahnya kenyataannya di dalam firman Tuhan, kuasa Tuhan tetap ada. Tuhan tetap dapat melakukan kesembuhan itu gitu. Jadi kuasa Tuhan itu tidak pernah hilang. Tetapi Yudas sekali lagi menangkap dengan cara yang salah, menyalahartikan kelemahan Tuhan hari itu yang dia dengar. Dia menganggap bahwa kekuasaan Tuhan, urapan Tuhan sudah hilang daripada Tuhan Yesus. Lalu akhirnya Yudas terdorong untuk yang namanya menjadi tidak setia. Ketika apa? Ketika dia melihat bahwa pemimpinnya sudah tidak lagi berkuasa, sudah tidak lagi memiliki urapan, sudah tidak lagi menjadi kuat seperti yang dahulu, sudah melihat bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi lemah. Itu yang akhirnya membuat celah di dalam Yudas, dan akhirnya itu yang membuat Yudas timbul ketidaksetiaan, dan akhirnya Yudas mulai merencanakan pemberontakan untuk yang namanya melawan Tuhan ketika dia mendengar setiap kelemahan yang hari itu Tuhan katakan di depannya. Yudas itu menunggu tanda di mana Tuhan Yesus itu mulai melemah. Setelah itu dia mulai merasa bahwa kepemimpinan Tuhan melemah, dan akhirnya ketidaksetiaan masuk, dan akhirnya Yudas pun jadi pengkhianat buat hidup Tuhan. Itu yang kita pelajari dan kita baca di dalam firman Tuhan. Jadi kita harus belajar teman-teman. Di dalam buku ini Bishop Day berkata, jika Tuhan memanggil seseorang dan Anda mengkhianati Tuhan, kita harus tahu teman-teman bahwa kita harus membayar harganya nanti. Kelihatannya di saat-saat tertentu ketika kita mau mengadakan pemberontakan, ketika kita mau melakukan pemberontakan kepada mungkin pemimpin yang terlihat lemah, pemimpin yang terlihat melakukan kesalahan, terlihatnya sangat mudah. Kenapa? Karena bisa dikatakan itulah trik dari si jahat. Untuk apa? Untuk kita merasa bahwa kita melakukan yang terbaik. Untuk apa? Untuk kita merasa bahwa kita melakukan sesuatu hal yang benar. Karena semuanya sepertinya benar. Karena semuanya sepertinya mudah. Tapi sebenarnya itu adalah tipuan dari si jahat yang membuat kita akhirnya masuk ke dalam sikap tidak setia, yang ujungnya akan menghancurkan hidup kita, yang ujungnya akan yang namanya membinasakan kita, dan ujungnya akan membawa penghukuman di dalam hidup kita. Kita harus tahu, kita harus mengecek diri kita. Apakah kita ini punya hati pemberontak? Apakah kesetiaan kita dapat kita jamin sampai akhir? Apakah umur, dosa, kesalahan, kelemahan pemimpin itu akan one day bisa membuat impact ketidaksetiaan dalam hidup setiap kita? Sebenarnya hanya waktu yang dapat menentukan, hanya waktu yang dapat menjawab itu semua. Tapi aku berdoa dengan hari ini ketika kita memagari diri kita, dengan hari ini kita mengequip, melengkapi diri kita dengan yang namanya membaca buku series Loyalty Disroyal, itu akan membuat kita jauh dari yang namanya
kejatuhan di dalam ketidaksetiaan. That's why itulah pentingnya untuk setiap kita terus memagari diri kita untuk jangan sampai kita masuk dalam tipuan si jahat. Hanya karena ketika kita melihat kejatuhan pemimpin, hanya ketika kita melihat kelemahan pemimpin ataupun umur pemimpin, itu semua jangan sampai itu membuat kita jatuh ke dalam ketidaksetiaan di dalam hidup kita. So aku mau mengencourage sekali lagi teman-teman untuk yang namanya terus melengkapi diri kita dengan buku-buku rohani, karena itu yang akan memagari kita dari sikap tidak setia di dalam hidup kita. Jangan sampai kita memulai dengan kesetiaan, tapi karena kita terlalu sombong untuk tidak mau membaca buku, tidak mau melengkapi diri kita untuk dengan buku-buku loyal disloyal, akhirnya kita jatuh ke dalam yang namanya ketidaksetiaan. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. Thank you teman-teman yang sudah menonton video ini. God bless.